Saudaraku yang kekasih, kalau kita perhatikan di gereja-gereja Protestan, gereja-gereja reformasi itu ada satu ironi yang terjadi. Kita sering mendengar istilah prokantor atau kantoria, tetapi yang terjadi bukan itu. Yang terjadi adalah singer. Padahal kedua istilah itu sangat berbeda arti ataupun makna dan prakteknya. Nah, kata prokantor atau kantoria itu berakar dari kata Latin cantare yang artinya menyanyi. Nah, fungsi prokantor, fungsi dari kantoria ini adalah bukan menggantikan nyanyian jemaat. Mereka bukan pengganti jemaat untuk memuji Tuhan, tetapi mereka itu punya fungsi memberdayakan umat, memberdayakan warga jemaat agar dapat menyanyi dengan baik dan benar. Karena itu dalam tradisi liturgi gereja reformasi, gereja Protestan, suara prokantor, suara kantoria itu tidak bisa mendominasi ruang ibadah. Mereka hadir untuk menopang jemaat menyanyi, untuk memuji Tuhan, dan mereka itu bukan pusat dari perhatian jemaat. Nah, karena itu Calvin menyarankan agar prokantor atau kantoria itu berdiri atau duduk bersama-sama atau di tengah-tengah umat yang sedang beribadah. Nah, itu menjadi sebuah simbol bahwa mereka adalah bagian dari jemaat yang bernyanyi. Mereka bukan kontestan yang tampil di atas panggung, ya, seperti yang kita lihat sekarang. Nah, masalahnya sekarang banyak gereja Protestan, termasuk gereja-gereja yang menyebutkan dirinya gereja reformasi, fungsi prokantor, fungsi kantoria itu sudah mulai bergeser. Bahkan mereka tidak duduk, tidak berdiri bersama dengan umat atau warga jemaat. Mereka berada di depan, seolah-olah mereka itu kontestan, ya, penampil di dalam sebuah persekutuan. Nah, akibatnya suara mereka itu memenuhi ruang ibadah, bukan lagi suara atau nyanyian dari umat atau warga jemaat. Nah, kalau kondisinya sudah seperti itu, ada dua pertanyaan yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, jika suara jemaat tenggelam oleh suara prokantor atau kantoria, maka apakah mereka masih berfungsi sebagai prokantor? Dan yang kedua, ataukah sebenarnya mereka telah berubah menjadi singer, seperti dalam pertunjukan mingguan dalam gereja-gereja evangelikal karismatik? Nah, kita harus kembalikan ini sebagai sebuah suasana dalam kebaktian. Nah, gereja reformasi itu lahir dari perjuangan yang berbeda, dari perjuangan gereja-gereja evangelikal karismatik. Reformasi tidak berjuang untuk menciptakan penyanyi-penyanyi gereja. Reformasi berjuang agar seluruh umat warga jemaat dapat bernyanyi memuji Tuhan. Nah, ukuran keberhasilan musik gereja dalam liturgi itu tidak terletak pada kemerduan suara prokantor atau kehebatan teknik vokal prokantor dan kantoria atau kekuatan sistem suara, tetapi keberhasilan musik gereja dalam liturgi itu pada suara jemaat yang terdengar untuk memuji Tuhan. Nah, karena itu dalam ibadah gereja Protestan, subjek yang bernyanyi bukan prokantor,
bukan kantoria. Subjek yang bernyanyi adalah jemaat. Ketika suara jemaat menghilang oleh karena suara prokantor dan kantoria yang mendominasi, maka sebenarnya yang hilang bukan sekedar tradisi musik gerejawi, tetapi identitas dari reformasi itu sendiri. Nah, mari kita perbaiki suasana kebaktian kita beribadah dengan tetap menggunakan prokantor atau kantoria yang bertugas untuk memberdayakan umat. Umatlah, warga jemaatlah yang menyanyi dan memuji Tuhan.